Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi syrah wa yassir amri wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Bapak Hilman Anwar Malik yang telah berada bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian malam yang dimuliakan Allah. Pertama, mereka banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat segenap kurnia kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan hujan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berhadir bersama-sama untuk mendengarkan pengajian malam Ahad. Selawat juga senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya nanti bisa datang orang-orang yang mendapatkan sama pada yang akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu berjemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita seperti di malam sebelumnya. Yang malam ini kita akan mengkaji yaitu masalah bab tafsir. Insyaallah yang disampaikan oleh Ustaz. Itu maka kita dengarkan bersama-sama uraian dari Ustaz tersebut kepada Ustaz tersebut dan persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan saliha wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridaillahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum.
Laisa bukanlah albirrah kebaikan. Antuwallu wujuhakum, bahwa kalian memalingkan wajah kalian fis salati di dalam salat kibalal masyriqi wal maghrib, menghadap timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari kiamat, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyina, dan para nabi, wa atal mala, dan mendatangkan harta, ala hubbihi, atas disukai, atas cintanya, zawil kurba, akan karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banas sabil, dan orang yang musafir, wasailina, dan orang-orang yang meminta, wa firriqab, dan pada hamba sahaya, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan menyempurnakan dengan janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina, dan orang yang sabar, fil ba'sa, dalam bersangatan fakir, wad dharra, dan ketika sakit, wahinal ba'si, dan ketika siddatul qital, bersangatan perang. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kaji kita kali ini suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 177. 177. Al-Baqarah 177. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena fokusnya surah ini untuk orang Yahudi. Al-Baqarah ini untuk orang Yahudi. Sementara kalau Ali Imran, setelah Al-Baqarah kan Ali Imran. Al-Fatihah itu pembukaan. Kalau orang kampung kita ini sering disebutnya pati, inti. Surat Al-Fatihah nih, kalau di dalam kitab Hasyiah Sawi itu ada namanya 20 nama. Surat Al-Fatihah ini ada 20 nama. Ada orang baca Al-Fatihah, ada nama Fatihatul Kitab, ada namanya Asyifa, ada namanya Ruqyah. Ada namanya lagi surah itu As-Sab'ul Masani, dan lain sebagainya. Wah, jadi setelah Fatihah dibuka masuk Al-Baqarah. Kenapa dipilih Al-Baqarah sapi betina? Di dalam Al-Baqarah ada cerita sapi betina yang mau disembelih untuk menjatuhkan ego Yahudi yang mempertuhankan anaknya sapi betina, anak sapi. Saking kan Allah Ta'ala ingin menjatuhkan yang namanya kesyirikan orang-orang Yahudi pada saat itu, mempertuhankan patung, bahkan patung anak sapi, bukannya sapi, patung. Allah suruh sembelih sapi betina. Setelah Al-Baqarah itu nama surahnya adalah Ali Imran. Apa itu Ali Imran? Keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Imran punya istri namanya Hannah, punya anak namanya Maryam. Maryam nih
digelar dengan perempuan suci, punya anak namanya Nabi Isa. Sejarah akan datang dalam hadis disebutkan Nabi Isa ini adalah salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula begitu? Karena ketika mau akhir zaman dia turun. Jadi dia menjadi umat Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sementara Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum tertentu, masa tertentu, dan umat yang ditentukan. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat itu ketika mau terjadi yang namanya tanda-tanda kiamat itu, kan ada satu imbang itu yang keras itu namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Sama-sama kemampuannya kayak Nabi Isa, dengan sapuan punya kuasa. Al-Masih itu artinya kalau di dalam bahasa Kristus. Kristus itu artinya punya kekuatan untuk sapu, menyapu, mengusap. Mengusap, diusapnya mata bisa melihat, diusapnya orang kena penyakit lepra sembuh, diusapnya orang yang sudah jadi mayit hidup. Itu kalau Nabi Isa. Dajjal begitu juga. Dajjal. Makanya cerita agama kita ini sekarang kan banyak informasi Facebook, YouTube, Google, WA. Tapi nanti hari kiamat informasi-informasi yang diceritakan itu tak dipakai. Tak apalah kali orang mau mendengarnya lagi tuh, walaupun banyak teknologi. Manusia makin dekat akhir zaman, agama ini makin ditinggalkan. Agama manapun, bukan agama Islam saja. Dalam beberapa kajian orang Kristiani pun menengok keturunan-keturunan anak-anak Kristiani itu pun pening. Tak mau kali orang itu kebaktian. Tak mau lagi mendalami agamanya. Karena begini, semua itu sudah didapat dengan kecanggihan sekarang nih. Segala nikmat kehidupan itu akhirnya dia tidak perlu dengan Tuhan lagi. Orang yang perlu dengan Allah, perlu dengan Tuhan itu, dia kan susah mendapat sesuatu, jadi keyakinannya kuat. Macam sakit, ya Allah. Macam sulit hidup, ya Allah. Kalau sekarang mau baju baru ada, teknologi memanjakan. Kita mau dapat benda yang tak ada di kampung ini, pesan online ada. Segala hiburan ada, sibuk jadi tak apalah lagi bertuhan, udah cukup. Orang yang perlu bertuhan tuh ada dalam satu kajian, saya ikut kajian Ustadz Haji Anwar Hazman, ya. Dia membahas tentang la ilaha illallah. Ini bisa dia menjadi illallahu gitu. Ratanya gitu ya, illallahu, karena inilah. Di dalam la ilaha illallah nih, berapalah huruf yang masuk? Cuman 3. Lam, alif, lam, ha, alif, lam, lam, ha. Ini nih. Itu yang jadi bolak-balik. Makanya dari penuturan beliau, dia katakan la nih artinya tidak. Dipisahkan ya. Lam ini kan sama alif. Arti alif itu ada. Jadi ketika digabungkan tidak ada. Ini namanya nafiyatun lil jinsi. Segala jenis itu dinafikan, maksudnya Allah ilah nih. Tapi kalau dibalik la ini, dibalik lah ini kan lam alif, berarti kan lam alif. Kalau dipecah dia,
Seandainya kalau mau dibalik berarti alifnya di sini. Dikasih ilah ini. Disatukan jadi kayak Allah. Jadi ketika diadakan Allah itu, ini kan napiun tadi. Napiun. Napi ini kalau dibalik kayak pana. Nun fa nun. Ini dikondisikan napi pana. Jadi ketika sudah tidak ada lagi Tuhan itu, ya. Ini kalau kita cerita masalah ketuhanan, kita ada di dalam surah Ibrahim. Kalimatun thayyibatun la ilaha illallah nih, akarnya itu menghujam di bumi dan sampailah menjulang ke langit tanamannya itu tadi. Artinya semua perjuangan para nabi itu la ilaha illallah nih. Dan dalam hadis mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Jadi inti dalam hidup kita ini memperjuangkan ini. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Kalau ini kan adatul istisna, mengecualikan. Mengecualikan. Apa dikecualikan? Ilah nih. Makanya kalau kita tengok apa benda yang besar di alam nih? Katakan gunung, Mount Everest, Himalaya. Bisa tidak dipecah? Ini kan cerita masalah Nabi dari meniadakan. Bisa tidak dipecah? Bisa. Bisa dengan alat entah beku, ekskavator apa dan sebagainya. Setelah dipecah entah katakan 1.000.000 kali, 1.000.000 kali dipecah. Jadilah dia besarnya itu sebesar rumah penghulu nih. Pecahannya itu. Bisa tidak kalau menurut disiplin ilmu dipecah lagi? Bisa. Mau jadi 1 miliar, akhirnya jadilah sebesar tepung. Tepung tadi bisa tidak lagi dipecah? Bisa, menjadi debu. Debu bisa tidak dipecah? Bisa. Menjadi atom. Atom yang paling kecil. Ya, partikel atom bagian. Tetapi atom ini udah tak bisa dipecah lagi. Karena zat yang paling kecilnya atom. Kalau dipecah dia jadi energi. Maka atom itu pecahannya 3. Proton, elektron, neutron. Bukan dalam bentuk zat lagi, tetapi dalam bentuk energi. Makanya betullah rumus Albert Einstein itu E sama dengan M kali C kuadrat pangkat 2. Energi itu. Ya. Jadi sampai dikatakan begini, andai katalah Muslimlah Albert Einstein itu, banyak kali pahalanya karena banyak orang terutang sama dia. Masalah energi ini. Ini kan rumus masalah fisika. Jadi saya tidak begitu mendalami. Toko TV, jual HP, mesin cuci, namanya toko apa? Elektronik. Itu elektron tuh ngutang sama si Albert Einstein tadi nih. Karena itu ada hak kekayaan intelektual itu. Setiap memakai apa saja dari dia itu bayar itu. Jadi ketika udah tak cerita lagi masalah zat materi, yang tinggal itu energi. Maka yang mengucapkan itu mulut, tapi gerakannya dari hati. Ya, kaji hati, kolbun itu. Orang cerita pedas katanya. Lidahnya respon yang dikirim sinyalnya lewat hati tadi. Ya, dia tahu pedas. Ada juga orang mati rasa. Jadi rasa pedas itu tak apalagi, atau orang yang belum tahu. Jadi sebetulnya kita ini macam ibu-ibu nih kan, mencari cantik nih kan.
Tapi kalau di zoom nih, dibesarkan nih, kulitnya itu di zoom, hanya partikel-partikel aja ya, sama saja. Kita tertipu dengan bentuk warna. Makanya di surga itu sudah masuk wilayah alam rasa. Di dunia ini kan orang banyak memperjuangkan rasa ini tadi, kayak mana rasa ini, kayak mana rasa ini, kayak mana rasa ini. Kan lagi materi. Orang awak tengok punya mobil, wah sedap loh orang untuk punya mobil. Cuman yang punya mobil dia rasanya kayak mana? Kalau setahun bayar pajak, kalau rusak nanti sibuk pula dia di bengkel. Begitu. Nah, itu cerita sedikit tentang masalah la ilallah. Itulah yang diperjuangkan Nabi Isa alaihissalam itu juga di akhir zaman, tapi dia menjadi umat Nabi Muhammad karena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita tentang, hanya intermezzo saja ini la ilaha illallah. Karena kaji tauhid itu yang ada sanadnya itu Ustadz Hasbi. Dia kan maksudnya memang rajin dia waktu di Mesir tuh mencari sanad. Dia cerita sama saya, sanad ini ada, dikumpulnya sanad. Tapi penyakit orang yang di Mesir itu ada kadang dia ambil sanad tuh tidak diikuti runut 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai ibaratnya untuk dapat sanad itu kan 12. Ikut dia 1, ikut dia 5, habis itu penghabisan. Udah, kata guru dapat sanad. Wah, itu yang sakit tuh. Jadi kadang nggak full. Itu sudah. Ini sebetulnya ayat nih udah lama sebetulnya minta akan buat Pak penghulu masjid. Saya yang tak bahas-bahas. Itu saya bahaslah. Ini saya tulis ayatnya. Nanti kita akan masuk tafsirnya. Iya, laisal birra an tuwallu wujuhakum oh ya, tak nampak ya. Kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina
wa banas sabil. Wasailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wassabirin fil ba'sa wad darra wa hinal ba'si. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Pertanyaan yang lalu itu kan kayak gini, fokusnya ini aku masalah nih kan. Ini kan kalau dalam ayat Al-Baqarah nih 177 nih, dia akan mengatakan poin kebaikan, kebajikan, amal saleh. Ada satu ustadz yang dikasuskan, katanya salat itu bukan yang pertama. Mari kita bedah nih ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, ini saudara kana. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya. Jadi bukanlah kebaikan. Laisal birra bahwa engkau menghadapkan wajah kamu kibalal masyriq wal maghrib. Tadi sudah saya bahas nih. Jadi bahwa engkau memalingkan akan wajah kamu itu, ini ada istilahnya tuh masdar muawwal. Jadi harusnya ini menjadi isim laisa nih. Isim laisa nih. Iya. Jadi kalau tafsirannya begini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum fis shalah. Ada di sini shalah nih. Tafsir di sini fis shalah. Bukanlah kebaikan bahwa kalian itu memalingkan wajah kalian di dalam salat kalian kibalal masyriq wal maghrib, menghadap timur dan barat. Kenapa begitu? Begini. Nuzila, diturunkan Allah Ta'ala akan ayat raddan alal yahudi wan nasara, menolak Yahudi dan Nasrani, hina za'amu zalika, ketika mereka menyangka demikian. Jadi kebaikan itu bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu salat, maling-maling menghadap, maksud memalingkan itu menghadap situ ya. Jadi itu kebaikan, baik itu. Makanya kalau tengok tata cara sholat Yahudi itu kadang ini ada tembok, digoyang-goyangnya begini. Ini baik nih.
Jadi kalau ada kata Ustadz tadi bukan poin yang pertama, karena ini sebetulnya ayat-ayat ini nih, tengok nih kan. Kalau di dalam ilmu nahu, waw ini sendiri mutlakul jama'i ini, artinya tidak mesti harus dia itu kayak kemudian bukan. Artinya sama kondisinya, semua kebaikan. Ini kan tengok wah juga artinya mana pun bisa. Contoh kalau di dalam ilmu nahwu ini, jaa zaidun wa bakrun. Zaid telah datang dan Bakar pun telah datang, artinya sama-sama. Mutlakul jam'i di satu kan ya, mutlakul jam'i. Jadi Bakar tuh sama Zaid itu sama-sama datang, bukan ja'a Zaidun summa Bakrun. Kalau telah datang Zaid kemudian Bakar, berarti Bakar belakangan. Ini kan namanya huruf atop. Huruf atop itu kan ada waw, au, summa, fa. Waw, fa, summa, au, balla, lakin, hatta. Itu huruf-huruf atop itu. Ada imma. Jadi kalau summa tadi iya, kemudian baru belakangan sholat. Tapi ini dikatakannya kira-kira semua inilah pokok kebaikan, tidak ada yang terdahulu, tidak ada belakangan, semua datang bersamaan. Itu satu. Tapi yang kedua pula, yang ini nih cerita masalah keimanan nih, dan buah keimanan baru betul sholat seseorang. Karena di dalam surah Al-Baqarah pun, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini bil ghaib ini semua nih, beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, nabi. Ya. Kan iman nih cerita ini. Udah. Dikatakan dalam kitab ini, walakinnal birra aizal birri, artinya yang punya kebaikan itu, wa quri'a bi fathil ba. Ada yang mengatakan membaris ataskan ba itu ai al barri, ada nama Allah Ta'ala bari, al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul. Kan ada? Yang dikatakan itu adalah man amana billah. Karena kondisi sholat itu kalau tak ada iman tak pakai. Kan di dalam TV itu kan banyak kadang berperan-peran, dia bukan Islam tapi peran sholat. Karena iman nih, beberapa hari yang lalu, hari Kamis lah tepatnya, saya mengisi kajian di Mekar Baru. Petatal masuk dalam. Jadi setan itu, asyaitonu yusallibul iman. Setan itu menegasikan iman, artinya meniadakan iman. Jadi setan itu tugasnya itu mau iman kita ini tak ada lah di dalam dada kita nih. Ya. Karena iman itu dulu, itulah jadi bahan bakarnya. Salah satunya setan itu mau menegasikan, negatifkan, menghilangkan iman kita kayak mana? Tarkus syukri, meninggalkan syukur. Rasa syukur tuh, kalau orang udah tak ada rasa syukurnya lagi, siap-siaplah imannya hilang. Tak bersyukur lakinya upu itu, tak bersyukur bininya upu itu. Padahal udah lama, bosan. Manusia ini kan bosan kadang. Nengok abang tuh 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia aja. Maka rasa syukur tak ada lagi. Itu salah satu bisa mencabut iman tuh. Hilang iman kita tuh. Anak itu go, uang tua gitu go, pemberian laki gitu go. Alah tak apalah abang kasih doh. Tak abang kasih hidup go. Tak apa nah abang buat baik sama aku gitu. Kalau udah mengamuk marah mau gitu tuh kadang. Tak ingat dah. Setan tuh gitu tuh. Yusallibul iman. Jadi salah satunya itu tuh.
Jadi harus rajin rasa syukur, termasuk hujan nih, syukur. Muko saya tadi alangkan podi kon hujan. Malam tadi gitu kok. Balik kajian daripada bogak seborang agak lama ni kombu. Makan pula mie apa? Mie Aceh. Udah balik kamar tu makan mie Aceh, bantai hujan. Warkop jali tu tanya tiram. Begitu kata orang rumah, merah mata apa tak kono merah mata, kono tembak buat hujan tu. Wah, jadi saya katakan sama jamaah di Mekar Baru pada saat itu, Allah Ta'ala kasih sakit pun jangan tinggalkan syukur. Sakit itu untuk mengubah suasana hati, jangan mengeluh. Orang rajin mengeluh bisa hilang iman. Asal bangkit daripada tidur tu, cucian 3 ember. Memang betul 3 ember. Cuba diganti dengan alhamdulillah ya Allah, 3 ember ya Allah. Kan lain rasa hati tu ketimbang kalau mengeluh. Abang udah tua, napas kembang kampis Senin Kamis, sosak. Alhamdulillah gola ya Allah, dapat upu itu pula lagi aku. Lain ketimbang ya Allah, upu itu adalah upu lagi aku. Lain tu. Nak nengok muka jujur tu, nengok muka lagi tu waktu tidur. Upu inilah upu abang ya. Asal terbuka mata, apa yang nengok? Udah takut juga pula. Sakit pun mulakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah sakit. Rupanya bantai saya menyampaikan kajian kitab Daqaiqul Akhbar tu, jalannya jalan kebun saya, licin. Bantai itu jatuh. Memang saya ini lepo tu, saya yang jatuh. Jatuh. Bantai jatuh tekapa lah ya saya tengah jalan-jalan apa tu. Hari Kamis yang baru ni. Di apa? Di tanah kebun Mekar Baru tu. Tak ada yang nolong orang, tak ada orang melintas. Agak lama sikit. Itulah agak apa sikit. Hari Jumaat yang lalu saya kombo tu. Masih ada lah bokas saya kasih apa. Itu agak lambat. Udah saya datang lambat, tambah ini tambah lambat. Gitu, tambah hujan lagi. Jadi rupa kontan Allah Ta'ala suruh, bersyukur tidak kau kono sakit ni. Rupa kadang di testing ke ustaz-ustaz tu berkombu. Jadi akhirnya karena saya ingat pengajian tu, saya ucap alhamdulillah ya Allah, jatuh deh keto ya Allah walaupun tak ada penolong. Agak lain sikit puasa hati tu. Kalau tidak mau saya kesalahan jahir. Jahir bukan dia apa jalan ni kata. Bisa siapa yang bisa salahkan. Macam jalan gitu ni bisa aja kita salahkan. Tak beres apa semua begini begitu apa. Kalau kita diberikan amanah, lakukan yang terbaik. Kalau orang tu itu bahagian orang tu. Biarkan orang tu bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi ketika kita menerima amanah, pikullah dengan sebaik-baiknya. Itu yang penting. Orang tu dah ada kajiannya. Allah Ta'ala maha menghitung. Tak korupsi dia, urusan dia. Tidak goma kita. Ya Allah, izinkan aku untuk memimpin yang elok. Itu. Atau kalau tidak memang pas, engkau hilangkanlah dia dengan caramu. Kan begitu. Udah balik cerita tentang ini tadi. Jadi walakinal birra man amana billah, ini kunci iman ini kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi sama diri kita. Ini bapak ibu ni lagi diuji mana ni? Hujan ni. Inilah kio-kio lulus spontan ni. Ndak pula datang. Kalau ramai itu karena bulan terang. Ayo tak ribut. Duit baru menimo PKH banyak sikit. Perut konyang. Iya. Maka yang ponten nilai kualitas bedo tu yang diuji. Makanya hidup di dunia ni nanti ketika kita mudah-mudahan Allah izinkan bersendaguraulah di surga. Itu yang ceritakan pengalaman dunia tu, yang ujian-ujian tu. Kalau para bidadari tu ngangu ajalah. Orang dia cuma makhluk yang ada di surga.
Tak pernah dia merasakannya pahit getirnya kehidupan. Maka man amana billah ini yang pertama Allah Ta'ala. Cita salat, dia cita salat bukan nomor apa. Ini salat ini ibadah yang zahir nampak. Ada ibadah hati nih. Memang kan salat itu ada juga ibadah batinnya, tetapi pertama sekali tanpa iman. Bukan berarti ditinggalkan salat, iman aja kau dulu, tak bisa. Ini kan ada kata wah. Wah ini kan artinya dan, bareng. Namanya kalau di dalam ilmu Nahu sorob tadi namanya mutlakul jama'i, mengumpulkan mutlakul jama'i. Murni dia mengumpulkan ini sama. Udah itu kenapa dipilih wal yaumil akhir? Jadi uang apa nih? Uang Arab nih sama dengan upah kita. Bukan kalau berarti ada catatan cabai boli, bawang, tomat. Begitulah contohnya. Tak apa-apa. Bukan berarti boli dulu cabai, habis itu boli bawang, habis itu boli tomat. Sekali rap. Aku ke pajak ni boleh cabai, bawang, tomat. Bukan boleh cabai balik dia dulu. Bau boleh bawang balik dulu. Bau boleh tomat balik. Tidak. Sekali rap dia pergi. Begitu golayat nih. Mutlakul jami'i. Bondonya tu sekali rap semua. Dia upayakan. Bukan berarti iman aja kau dulu. Percaya aja sama Allah. Kau duduk 20 tahun baru beriman kepada akhirat gitu. Bukan gitu. Sekali rap. Kenapa dipilih wal malaika? Yang belakangan nomor 3. Kenapa Allah satu? Kenapa hari kiamat? Hari kiamat ini kan syai'un azim, suatu yang besar. Malaikat upo tidak, kan dia juga penuntas. Maka di dalam beberapa hadis dikatakan mayyuminu billahi wal yaumil akhir. Karena ini suatu yang nyata bisa manusia rasakan. Kalau malaikat ini ada alam sendiri. Ya. Kenapa pilih wal kitab? Selanjutnya, di sini ini dibahas dia. Billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab, ai al kutub artinya tidak satu kitab aja imankan. Jabur, Taurat, Injil, tapi yang kita pakai tetap Quran karena itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu sudah terjadi. Kitab itu kan udah duluan. Waktu turun ini belum masih dalam tahap macam Quran. Iman kan tapi udah ada. Tapi kalau hari kiamat akan mendatang. Suatu yang lebih gaib. Hari kiamat sama Allah, mana yang lebih gaib? Allah. Ya, hari kiamat itu nanti kan akan gitu. Jelasnya kiamat yang terjadi pada diri kita tuh meninggal. Itu meninggal. Hari kiamat gitu, kiamat sugro itu. Wan nabiyyin dan para nabi, wa atal mal, karena ini masuk bab perjuangan nih, dan mendatangkan harta ala hubbi atas kecintaannya. Yang gama dia yang dikasih, bukan siso dia kata Quran nih, yang gama dia dikasih. Zawil kurba akan kerabat yang terdekat. Makanya kalau dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dalam seminggu ini datanglah kitab Bughiyatul Mustarsyidin di rumah. Imam As-Suyuti itu mengatakan mengasihi sama sedao tu kalau pahalanya yang namanya mengasihi orang apa namanya tu sehat itu kan 10. Kalau mengasihi sama orang yang dia itu sakit, yang berkeperluan 100. Kalau mengasihi sama saudara itu dan berkeperluan 1000 gitu. Udah itu lagi kalau mengasihi kepada oma ayah itu 1000. Tingkatan ganjaran pahalanya itu. Kalau mengasihi kepada alim ulama 900.000 gitu. Wah. Jadi keluarga ini penting. Zakat dia dulu. Ada keluarga susah. Ya.
Wal yatama, dan anak yatim. Berarti keluarga. Dulu kalau ada keluarga yatim, utamakan keluarga yatim. Yang wa atal mala ala hubbihi ini tadi. Wal masakin, ada keluarga miskin gitu kok. Tapi kan kalau zakat nih, zakat kepada yatim, yatim nih kan tak masuk dalam asnaf 8. Yatim tak masuk. Yang membolo itu masakin tidak? Itu yang dapat. Yatim ini diampu, kalau bisa dibolo di rumah, kalau tak bisa dikasih kecukupan, sekolahkan. Wabana sabil, uang yang musafir habis pendanaan, dia tidak balik. Tapi sekarang banyak nipu. Uang banyak pemain dengan agama nih, supaya mempermainkan hati awak. Ya. Gara-gara uang-uang yang ngupu itu sikit-sikit segelintir itu, akhirnya awak bisa tak percaya jadi. Maka yang jelas-jelas saya nampak awak. Harus ada datanya gitu. Wasailin at-talibin, orang meminta. Uang meminta ini belakangan kalau menurut susun ini, tapi sama aja. Yang ini didahulukan ya, keluarga apa. Meminta ini kadang ngadu go sama dia. Anda ada meminta. Peminta-minta tuh. Aduh gawang malu, takut dia meminta. Sogan dia. Begitu. Wafir riqab fakkah ya, artinya membebaskan ya. Al mukatibin, orang yang ada janji. Wal usra, dan tahanan perang. Ya. Tapi di sini riqab ini lebih kepada hamba sahaya ya. Wa aqama shalah, bau kata cito mendirikan salat. Karena ini sebetulnya dimensi yang tak nampak. Tapi yang zakat tadi nampak, itu harus gerak dari jiwanya. Karena uang berzakat ini tak tahu sebetulnya dapat dia apa 70 juta, apa 100 juta. Kalau keuntungan ada 70 juta, berarti kan setiap 1 juta kan 25.000. Kalau 100 juta, setiap 1 juta 25.000. Berarti kurang lebih 2.500.000. Zakat dia. Kalau dia agak. Tapi kalau dia tidak beriman tadi, bisa aja dibuat cuma 250. Kenapa po? Kan itu gerak daripada iman ini. Atau semua ibadah kan iman juga. Tapi salat nih bisa uang gerak walau tak ada di dalam dado tu iman, hanya untuk ria. Dia salat, ya kan ada iman kepada Allah. Tapi ditopang juga dengan ria. Yang lain itu kan bisa juga ria kata kita kan gitu. Tetapi pada dasarnya penggeraknya adalah iman. Oh jadi yang uang-uang kalau yang tiba-tiba menyumbang tuh dipoto, disorot apa semua, kita disuruh sangkok baik. Boleh jadi uang tuh iklan. Tapi di dalam dado kita jangan kita simpan yang namanya kita ndak ria. Lalu ayat ini dikatakannya wa ataz zakat, yang lalu sudah kita bahas. Zakat itu baiknya diantarkan. Karena dimensi uang menimo zakat nih, kalau datang dia ke rumah, berarti dia udah membawa malu dia tuh. Baiknya awak datang untuk mendidik di kita yang perlu untuk dia. Dan kedua, kedekatan. Kita yang nak mencari ridha Allah tuh. Gitu. Tapi kalau seandainya dia datang minta tak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia dipanggil, kurang pahala gitu tuh. Sekolah aku nak zakat datang ke rumah yuk kata dia. Jangan gitu. Kalau bisa kita ngantar. Kalau andai kata dia datang, baiknya kita kasih ongkos datang Itu dalam rangka memfasilitasi. Ini disuruh pula dia datang. Yang dikasih 25.000. Ongkos dia 15, tinggal 10. Itu. Lanjutannya al-mafruḍah wa ma qablahu fit tatawwu. Yang dipardukan dan apa yang sebelumnya itu dalam tatawwu. Tatawwu itu sunat. Jadi
Tadi ada anak ngasih keluarga, macam mana tuh? Ini yang fardu, zakat fardu, yang tadi sunat. Karena ngasih keluarga tadi. Tak mesti harus zakat kau kasih keluarga. Wa atal mala ala hubbi, berikan harta itu yang dicinta atas cintanya kepada karib kerabat. Baiknya kalau karib kerabat datang, namun sesekali kalau tiap hari mau lah poneng. Sekali dia datang, salaman. Kalau ada joki, boleh aja diniatkan mendahulukan zakat. Takjilul amal apa takjilul zakah. Nanti dihitung, masuk. Dia datang, anak-anaknya untuk menjalin kedekatan. Ini datang kering, minum pun tak ada kombu-kombu aja. Bila lah ada kedekatan. Itu tak tahu, kata kitab ni tak tahu, itu hanya tambahan saja. Tapi yang wajib ni yang ini. Wal mufuna bi ahdihim, dan menyempurnakan dengan janji mereka iza ahadu, apabila mereka berjanji. Janji sama siapa? Allah awin nas, sama Allah sama manusia, sempurnakan janji. Kalau udah janji datang upayakan. Walau hujan, kalau tak bisa telepon, kasih tahu. Karena manusia ni mudah betul menghukum uang. Alah dia tu munafik, dia tu udah janji tak tahu apa dia. Udah di chat, datang ustaz yo, iya pak, saya nih. Tak usah dipandang-pandang lain. Tak datang, tak betul ustaz nih. Kalau memang enggan bogat, chat, tak bisa datang. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar, itu masuk poin-poin kebajikan. Sabar nih baik. Itulah mako di kampung kita tu, hendak dia mendapat barokah, dia kata sabar, maka nama anak dia Sabarudin. Sesekali Sabaria. Ada sabar aja nama. Sabri. Sabri itu sabar juga. Sabir. Kalau sobur itu nama Allah. Abdus Sobur. Cuma di kampung kita ni payah. Abdus Somad payah. Abdul Somad. Totak juga jadi L pada huruf sad itu. Alif lam samsiyah. Kalau Abdul Malik ialah Abdus Sami. Kalau Abdul Basri ialah Abdul Ghani. Abdul Ghani jadi Abdul Rani. Payah ngaton Ghani tu. Ya. Abdus Syakur, hamba Allah Ta'ala yang pandai bersyukur. Ya, yang maha bersyukur, asyakur kan maha bersyukur. Nasaba alal madah, nasbun alal madahi, terangkat atas pujian. Orang sabar ini masuk. Fil ba'sa siddatil fakri, susah betul hidup, fakir, disuruh sabar. Itu termasuk baik. Tak dapat PKH tak usah ngamuk. Itu jangan. Sabar aja. Kalau memang kepala desa tu memang apa betul layas bona nengok awak, tunggu aja bila kau habis. Nanti ganti, nanti dapat mana? Upo ganti kepala desa yang baru. Tak dapat ugo dia. Kasihan betul. Udahlah joki dia tu. Waddarai, bersabar dengan al-marad, sakit. Sakit tu sabar kan. Jangan orang kan ngeluh. Aduh ya Allah, ibu aku yang sakit. Seminggu lalu pilek, ini pilek lagi ya Allah. Seminggu lalu demam, ini demam lagi ya Allah. Tambah pula hujan lagi ya Allah. Aku pula menanam ni cabai, hancur ogo ya Allah. Banjir ya Allah. Cuma ya Allah. Dia tahu Gus. Memang dia cinta sama Allah, tapi isi doanya sama siapa mengeluh lagi? Ya sama Allah. Cuman kadang-kadang Allah tadi kau ni banyak pun nak keluhan kau ni gitu. Tak salah, sama Allah mengeluh. Sama siapa lagi kita mengeluh. Tapi kira-kira kalau dimulai rasa syukur, kita memandang dunia. Alhamdulillah ya Allah. Gajinlah aku ni sakit ya Allah. Soing dalam sebulan berapa kali sakit. Koyok ya Allah. Pulang balik sama.
Tukang jual koyok tuh. Asal datang udah tahu nak boleh koyok, Bu. Yo, kata dia. Udah tahu ada tukang koyok. Itu. Sabar aja. Hidup nih kalau tidak, ya apa namanya itu, tinggal menunggu ketentuan aja lah tuh. Uang-uang yang sehebat macam Firaun, Korun, meninggal logo uang tuh. Ya, yang jadi presiden Soekarno meninggal logo, Soeharto meninggal logo, Habibie meninggal logo, Gus Dur meninggal logo. Mana ada yang bertahan lama? Kalau uang tuh udah meninggal, awak pula nanti bakal meninggal. Tinggal menunggu aja. Pokok dong aja lah corong masjid tuh. Asal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dong siapa motan-motan. Itu. Dulu ada kisah di Tanjung Tiram tuh ada Haji Amrin, ada Ustaz Amrin. Gempar ketika dikata Haji Amrin itu meninggal, pedongan uang tuh Ustaz Amrin mendiang udah sekarang dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Haji Amrin. Ustaz Amrin meninggal woi gitu. Dia kan banyak atau sakit. Yang dulu komplikasi, gula darah, apa. Iya, kencing manis itu, gula, penyakit gula, apa semua macam-macam. Gupo gempar, ramai rumah dia. Siapa nggak tahu meninggal? Musojid Ustaz. Gupo aja Amrin meninggal. Nah itulah payah kadang-kadang namo sama nih. Untuk Ustaz Herman tak banyak. Namo udah keren Herman. Kalau namo agak-agak Arab sedikit, mau agak-agak apa? Sama kan? Apalagi Udin, Ustaz Udin gitu. Ini Udin nugo, ini Udin nugo, banyak Udin. Dah. Wahinal ba'si waqta siddatil qital, waktu ketika waktu siddatil qital, waktu ketika bersangatan perang fisabilillah. Jadi sabar. Perang tuh sabar. Kita nih lagi berperang tapi lagi berperang media. Berperang dengan kehidupan mencari joki yang halal. Berperang kita nak menghadirkan pendidikan yang elo-elo untuk anak kita di rumah kita. Berperang tuh. Berperang kita di rumah itu agar jangan ada yang haram-haram. Sabar. Ya, anak awak tengok kawan dia bisa pula, awak tak bisa menghadirkan karena awak tadi apa? Tak boleh nak. Nanti datang musim Valentine, tidak Valentine pula. Ini musim apa nih di Arab Saudi nih? Musim Halloween. Facebook tuh Arab Saudi udah buat tradisi Halloween. Pakai jubah, topeng hantu. Itu budaya tuh udah hebat menembus. Tak peduli uang tuh. Trick or treat itu dia. Trick or treat, kasih bonbon. Itu. Dulu awak tak kenal. Kalau nak sayang, payau go kadang. Laki bini dulu sayang bona, wang dijodohan. Manggil abang aja oi aja. Oi. Si oi gitu dia. Tapi anaknya 16. Oi tadi, 16 anak. Itulah cawang dulu sayang tuh. Masak betul-betul urus keluarga. Sekarang panggilan mengalahkan apa? Ayang beb, dedek. Itu dedek itu kena banteng tuh, banting. Dedek itu. Dedek enggak gitu kata dia. Rupanya laki diaduannya tai balik si dedek tadi. Awalnya gak mau nengok dua tuh. Habis itu rupa laki tukang banting. Makanya di Jawa kawan-kawan ngim kitab ditulis harap barang ini jangan dibanting. Ini bukan lesti gitu dia. Jadi begitu udah umumnya dia. Barang jangan dibanting, ini bukan lesti. Rupa lesti itu kono banting. Habis itu cicit pula nengok lesti. Rezekinya cicit, lestinya cicit. Itulah kita diheboh ikut itu tuh podek. Kalau kaji hati itu ya udahlah, tujuan kita tuh Rasulullah. Dah. Ulaika al mausufuna bima zukira alladzi nasadaku.
fi imanihim awid di'ail birri. Mereka itulah yang disifatkan dengan yang disebutkan orang-orang yang benar dalam iman mereka dan mengaku dengan kebaikannya. Wa ula'ikumul muttaqun, itulah orang bertakwa. Jadi ini ayat ini sebetulnya yang hendak jadi fokus tuh gini. Wah, ini bukan nomor 1, nomor 2, bukan gitu. Wah, ini bisa mutlakul jam'i. Semua sekali diupayakan. Maka contoh belajar kita nih, ilmu tauhid belajar juga, ilmu fikih belajar juga, kan gitu. Tasawuf belajar juga. Masalah dapat tak dapat itu belakangan. Belajar aja dulu. Kalau tunggu doa belajar harus paham dulu, mau tak belajar waktu belum dapat, belum paham, belum bisa amal kan. Tinggal lagi upaya saya. Sekian sampai situ aja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proyek masalah Al-Baqarah 177.